Yao Yuekong terkejut sedikit, dan tersenyum berani di tempat. Tidak apa-apa bagi permaisuri untuk tidak disalahkan. Jadi kamu bisa merasa nyaman jika kamu memberikan hadiah kecil. Permaisuri Zia tersenyum, dan memegang tangan Qin Yichen dengan prihatin. Tianxing, kamu tidak menderita luka apapun. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada saudari Sixia? Hal-hal kecil, semua hal kecil. Qin Yichen sedang berbicara dan tertawa, tetapi melihat suara drum berdetak dari langit di atas klan Senzi. Gendang-gongnya luar biasa, gonggongnya melengking tinggi. Kehormatannya luar biasa. Bendera kaisar menari. Para dewa melambai. Dan bayangan dewa di bawah bendera kaisar bahkan lebih kokoh. Ini persis spesifikasi kedatangan kaisar. Gaya Kaisar Yuan Tian benar-benar tidak kecil. Dan Qin Yichen tidak menyangka Kaisar Yuan Tian akan datang dengan kakinya. Bahkan Qin Yichen tidak menyangka Kaisar Yuan Tian akan datang. Bagaimanapun, upacara terakhir dari pernikahan besar diadakan di klan idola pria itu. Dan Kaisar Yuan Tian sama sekali tidak bisa datang ke klan Dewa Penenun. Qin Yichen tidak percaya itu akan menjadi kebetulan. Kedatangan Sang Kaisar yang agung dan agung bagai gunung, menarik banyak perhatian para tamu. Melihat ini, Permaisuri Zia segera melangkah maju, mengangkat sudut rok indah 10.000 bunga, dan berlutut di tanah. Suku Dewa Penenun menenun dengan anggun, sambut yang mulia. Wow! Pusat kekuatan dari suku Senzi semuanya membungkuk untuk menyambut mereka. Adegan ini membuat Qin Yichen sedikit tertegun. Meskipun sesuai dengan aturan Kaisar Surga memainkan peran bahwa Kaisar mengandalkan kedatangan Kaisar. Itu adalah garis untuk berlutut dan beribadah. Namun, ini hanyalah aturan di permukaan. Misalnya, terakhir kali Kaisar Yuan Tian berkunjung dalam kontes seni bela diri, klan Kaisar Ke tidak sujud dan memberi hormat. Setidaknya itu tidak terlalu megah, seolah benar-benar menyambut King's Landing. Faktanya, tidak hanya klan Kaisar Ke, jika Kaisar Yuan Tian datang ke klan Kaisar lain, dan pemimpin klan Kaisar lainnya hadir, saya khawatir itu hanya akan membungkuk dan memberi hormat. Seperti untuk berlutut, aturan di permukaan selalu digunakan untuk menahan orang bodoh dan orang lemah. Tetapi Qin Yichen lebih tahu bahwa Zia bukanlah orang yang lemah, apalagi orang bodoh. Tetapi dia mematuhi aturan Kaisar Surga. Klan Senzi membungkuk dan menyembah. Adegan ini juga membuat semua tamu sedikit tercengang. Mereka mengobrol dan tertawa bersama mereka 1 detik sebelum berlutut di detik berikutnya. Meskipun melihat Kaisar harus berlutut, tetapi semua tamu tahu bahwa Permaisuri Zia tidak akan berlutut, dan tidak ada yang akan terjadi. Terutama pada hari pernikahan, akan lebih baik untuk sujud di depan semua tamu, yang membuat Qin Yichen semakin merasa bahwa klan penenun ilahi tidak mudah. Tetapi pada saat ini, menghadapi kedatangan yang perlahan, prestise Kaisar melonjak, dan para dewa berkumpul di Kaisar Yuan Tian. Para tamu dari semua sisi sedang mengepalkan tangan untuk melihat penghormatan, dan ada juga yang berlutut dan memberi hormat. Tapi Qin Yichen meliriknya untuk memastikan bahwa semua yang membungkuk dan memberi hormat berasal dari beberapa ras biasa. Tentu saja, ada juga kaisar, tapi semuanya berasal dari sekutu Yuan Tiandi. Tapi selain itu, hampir tidak ada satupun kaisar yang sujud. Bahkan beberapa tetua suku Wei yang merupakan tetua selir Wei yang sesuai dengan senioritasnya, jadi tidak perlu sujud saat ini. Adapun kerumunan Qin Yichen, mereka berdiri langsung di tempat, dengan wajah ketidakpedulian. Hal ini membuat Zian yang di samping itu lebih tulus dan sesuai dengan aturan. Zia, saya tamu hari ini, hanya untuk meminta minuman pernikahan, tolong cepatlah. Saya melihat jubah Kaisar Yuan Tian hari ini ditambahkan, megah dan agung, menunjukkan dominasi langit dan bumi dalam setiap gerakan. Bangsawan Fan Yu juga mengenakan jubah Kaisar Yuan Tian, bermartabat dan mulia, dan tidak bisa melihat rasa malu karena melarikan diri dari tangguh kedua kaisar berkumpul, seperti pasangan paling mulia di dunia. Hanya saja Kaisar Yuan Tian tidak memiliki kepura-puraan ketika dia berbicara dan tertawa. Qin Yichen ingat bahwa ketika mantan datang ke kontes seni bela diri Putri Wen Qing untuk merekrut kerabat, dia juga memiliki senyuman ini. Ketika Kaisar Yuan Tian dan Permaisuri datang, yang terakhir dengan ringan membuka jubahnya, dan mengeluarkan kotak giok yang megah, Permaisuri Zia menatap matanya dan langsung tersanjung. Kehadiran yang mulia adalah berkah bagi 3 nyawa dari klan yang lebih rendah. Ini bisa membuat tidak mungkin. Sister Zia, ini sedikit dari istana dan yang mulia untuk anak itu. Permaisuri tersenyum dengan anggun. Terlebih lagi, semua kaisar datang untuk memberi selamat padamu. Yang mulia adalah penguasa langit dan bumi. Hadiah yang diberikan haruslah yang paling berharga. Ya, yang paling mulia. Permaisuri Zia menerimanya dengan rasa takut, dan berperilaku seperti seorang punggawa dari awal hingga akhir. Tidak ada bedanya dengan kejutan bahwa raja datang untuk memberi selamat pada acara bahagianya. Namun, Qin Yichen memperhatikan bahwa meskipun jubah brokat kaisar sangat mewah, itu bukanlah jubah pertama Wan Fengfu. Seolah-olah mengatakan, potongan jubah kepala 10.000 Phoenix itu sangat berharga, tidak rusak dan dapat diganti sesuka hati ketika Anda kembali ke Istana Surgawi.
Tetapi pada saat ini, Qin Yichen batuk sedikit dan mengeluarkan seuntai darah. Permaisuri Zia melihat pemandangan ini, dan dia sedikit membungkuk, matanya sedikit bergetar, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika Putri Wenxing melihat ini, dia langsung terlihat cemas dan bersemangat. Mumu, ada apa denganmu? Qin Yichen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu. Awalnya saya ingin pulih dari cedera dan kembali. Ini bukan karena saya takut akan melewatkan hari yang baik dan itu tidak akan terjadi. Di jalan. Bagaimanapun, itu hanya seorang kaisar. Qin Yichen tampaknya memiliki luka lama yang kambuh, dan pemandangan ini secara bertahap menenangkan klan penenun dewa yang telah ribut karena kedatangan Kaisar Yuan Tian. Seolah kaisar telah mencapai titik seperti itu, semua tamu tahu bahwa klan Kaisar Ke dan Kaisar Yuan Tian sudah tidak cocok satu sama lain. Faktanya, sejak Xia masih menerima Qin Yichen, Kaisar Yuan Tian tiba, dan para tamu dari semua pihak mencium tipuannya. Tapi batuk Qin Yichen adalah embusan darah Heze dengan sedikit kekuatan kacau. Sepertinya memang terluka. Tapi yang disebut kaisar, memiliki pertunjukan yang bagus. Para tamu dari semua sisi tetap diam, dan Kaisar Yuan Tian tidak berbicara, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tetapi Wei Ling Tian, raja perkasa di belakangnya, tiba-tiba mencibir. Seorang anti pencuri adalah anti pencuri, menipu dunia dan mencuri nama seseorang. Sama seperti prestise kerajaan yang mulia datang, organ dalamnya terkoyak di tempat. Qin Yichen menyeka sudut mulutnya dan menatap Kaisar Yuan Tian. Yang mulia, apakah Anda mengenali kaisar yang menyerang Feng? Begitu ucapan ini keluar, ekspresi semua tamu menjadi lebih seru. Benar saja, ada pertunjukan yang bagus. Seorang kaisar tiba-tiba menyerang Feng Tianxing. Dan menilai dari kata-kata barusan, itu jelas terjadi 3 hari yang lalu. Beberapa kaisar tahu tentang ini, tetapi beberapa tamu tidak. Tetapi saat ini, satu hal yang mereka semua tahu adalah serangan diam-diam oleh pembangkit tenaga listrik kerajaan itu gagal membunuh Qin Yichen. Hanya kalimat ini yang membuat Qin Yichen tak terkalahkan. Perbedaan alam ada di sana, dan sepertinya tidak berguna apa yang dikatakan Yuan Tiandi. Meskipun banyak klan kaisar yang memiliki kemampuan hebat menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa, roh yang berkedip itu jelas menantikan bagaimana Yuan Tiandi akan merespons. Kaisar Yuan Tian terdiam sesaat, lalu menoleh ke belakang sedikit dan menunduk seperti seorang raja. Pemahaman. Hanya dalam 2 kata, itu tulus, dan sepertinya dia tidak peduli dengan perasaan klan Kaisar Ke setelah mendengarnya. Qin Yichen juga tersenyum lebih cerah dan lebih cerah. Anda menghasutnya? Iya. Kaisar Yuan Tian sekali lagi jujur dan menakutkan. Ringkas, tetapi tidak tertutup. Sama seperti dia adalah penguasa alam surgawi kaisar. Semua yang dia lakukan adalah keagungan surga dan tidak dapat dilanggar. Kaisar yang kuat itu dikirim olehku, dan aku ingin membunuhmu. Bagaimana?